Selamat pagi, saya dengan Karisma Lumingkewas, dokter yang bertugas saat ini. Jadi sekarang saya akan melakukan prosedur pemeriksaan pap smear. Yang pertama, saya akan menanyakan kesiapan pasien untuk diperiksa pap smear, yaitu memastikan pasien tidak berhubungan intim selama 2 kali 24 jam sebelumnya, pasien tidak menstruasi 2 kali 24 jam sebelumnya, dan pasien tidak melakukan irigasi vagina dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya, saya akan memastikan identitas, memeriksa status dan kelengkapan inform konsen pasien, seperti nama, umur, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya, pastikan alat dan seluruh instrumen yang diperlukan sudah tersedia, seperti handskun, spatula iris, cytobrush, objek les, spekulum, gel, dan RDTT. Lalu minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah disediakan. Selanjutnya, pasien diposisikan dalam posisi litotomi dan tutup area pinggang hingga lutut pasien dengan kain. Lalu, pemeriksa akan mencuci tangan dengan air dan sabun dengan menggunakan metode 6 langkah WHO. Kemudian, kita lakukan palpasi pada perut pasien. Setelah itu, kita gunakan sarung tangan. Selanjutnya, kita bersihkan genitalia eksterna dengan air DTT dari arah atas ke bawah. Lalu, kita lakukan inspeksi dan palpasi pada genitalia eksterna. Lalu kita aplikasikan gel pada spekulum, kemudian kita masukkan spekulum secara hati-hati, minta pasien untuk menarik nafas, tarik nafas bu, lalu tampakkan serviks hingga jelas terlihat. Kita perhatikan apakah terdapat discharge, perdarahan, erosi, massa yang rapuh, atau keadaan abnormal lainnya. Jika dicurigai kanker, pasien akan dirujuk dan pemeriksaan tidak akan dilakukan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan ektoserviks, kita ambil spatula air, tempelkan spatula air ke ektoserviks, dan putar 360 derajat sesuai dengan arah jarum jam. Lalu keluarkan spatula air perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya. Kemudian oleskan ke objek gelas. Untuk pemeriksaan endoserviks, kita ambil segera cytobrush, masukkan ke kanalis cervicalis, putar setengah hingga 1 putaran tergantung dengan bentuk kanalis. Kita putar sesuai dengan arah jarum jam dan keluarkan perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya. Oleskan spatula air di atas objek gelas yang telah disediakan dan yakinkan seluruh bagian yang terambil sudah kontak dengan objek gelas. Lalu masukkan slide ke dalam larutan fiksasi etanol 96% pada wadah yang telah diberikan keterangan sesegera mungkin maksimal 30 detik sejak pengambilan sampel. Selanjutnya, kita akan mengeluarkan spekulum dan slide difiksasi dengan larutan etanol 96% selama 30 menit, kemudian dikeringkan. Setelah itu, kita buang sarung tangan, kapas, dan bahan sekali pakai lainnya ke dalam kontainer tempat sampah yang tahan bocor. Sedangkan untuk alat-alat yang dapat digunakan kembali, kita rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Selanjutnya, pemeriksa akan mencuci tangan kembali dengan metode 6 langkah WHO. Kemudian, pasien diminta datang kembali untuk mengambil hasil pap smear.
Setelah hasil pemeriksaan pap smear ada, pasien akan dijelaskan mengenai hasilnya. Jika ditemukan sel tidak normal menunjukkan prakanker, kita jelaskan mengenai berbagai pilihan terapi yang tersedia dan dapat dilakukan. Dan kita berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya hingga pasien benar-benar mengerti dan berikan kesempatan juga kepada pasien untuk memutuskan terapi yang diinginkan. Terima kasih.